Edisi pertama Katekese Politik ini merupakan presentasi saya di Forum Kerasulan Awam Keuskupan Agung Palembang pada tanggal 2 Mei 2024 yang lalu. Keynote speech forum ini diberikan langsung oleh Bapak Uskup Agung Palembang, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono. Edisi lengkapnya bisa Anda tonton di kanal Komisi Kerasulan Awam Keuskupan Agung Palembang. Kanal Katekese Politik ini adalah afiliasi dari kanal analisis intelijen yang saya asuh, yang mengambil perspektif katolisitas dalam dimensi politik kebangsaan kita. Katolisitas artinya menjadi Katolik dalam setiap peristiwa dalam kehidupan kita. Visi Indonesia Emas 2045 lahir dari ranah politik karena merupakan konsensus politik dari kekuatan-kekuatan politik yang ada di parlemen yang mengimpikan suatu Indonesia yang maju 20 tahun dari sekarang. Sama seperti ketika kekuatan-kekuatan politik para pemuda di tahun 1928 berikrar satu nusa, satu bangsa, satu bahasa untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka kurang lebih 20 tahun kemudian dari zaman mereka. Para pemuda tokoh pergerakan nasional ini diinspirasikan oleh buku Narda Republik Indonesia yang terbit tahun 1925 di Tokyo, Jepang. Ditulis oleh Tan Malaka. Nah, edisi pertama buku ini ditulis di Canton, Cina, antara 1922-1923. Itu sebabnya 20 tahun kemudian, Muhammad Yamin di bulan Desember 1945 menulis bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia. Muhammad Yamin ini adalah sosok yang merumuskan teks Sumpah Pemuda dalam Kongres Pemuda II. Saat itu dia adalah Ketua Yong Sumatranen Bond. Visi Indonesia Emas 2045 sebagai simbolisasi 100 tahun Indonesia Merdeka dalam pikiran Presiden Jokowi ingin dijadikan konsensus politik seperti Sumpah Pemuda di tahun 1928. Visi ini resmi diluncurkan pada 9 Mei 2019 dan sepanjang 2 kali 5 tahun masa pemerintahannya 2014-2024, semua pembangunan di Indonesia diarahkan untuk menjadi fondasi visi Indonesia Emas 2045. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Di usia 100 tahun kemerdekaan Indonesia, kita akan mewujudkan visi Indonesia menjadi negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Ayo kita bersatu, bangkit dan tumbuh bersama untuk Indonesia maju. Kita harus berani melompat, berani meraih kemajuan. Sekali lagi, Indonesia maju. Kita pasti bisa. Kita punya modal untuk menghadapi tantangan masa depan. Di tahun 2045, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 324 juta dan terbesar ke-6 di dunia. Mimpi dan cita-cita kita ini akan tercapai
dengan kerja keras, inovasi, dan terobosan. Langkah reformasi saja tidak akan cukup. Kita harus melakukan transformasi total. Industrialisasi tidak hanya hilirisasi tambang, tetapi akan mendorong hilirisasi berbahan baku terbarukan. Industrialisasi juga diarahkan pada industri padat karya terampil dan industri padat teknologi dan inovasi, seperti industri kedirgantaraan, industri pertahanan, dan industri bioteknologi yang menghasilkan paten Indonesia kelas dunia, sehingga peranan sektor industri terhadap PDB mencapai 30%. Industrialisasi juga diarahkan untuk ketahanan pangan berkelanjutan. Industrialisasi didorong dengan digitalisasi, sehingga bahasa coding menjadi kurikulum pokok sejak kelas 1 SD. Pendidikan vokasi dan STEM harus berkualitas, dan tenaga kerja Indonesia menjadi pekerja cerdas, bergeser ke sektor produktif, dan mencapai masyarakat middle income class dengan pendapatan per kapita tinggi. Visi Indonesia Emas 2045 akan dicapai melalui 4 tahapan yang penting. Penguatan pondasi transformasi, akselerasi transformasi, ekspansi global, dan perwujudan Indonesia Emas 2045. Mari kita bersatu, bekerja cerdas, dan berkontribusi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Hal pertama yang perlu kita pahami adalah bagaimana konsensus politik visi Indonesia Emas 2045 ini terbangun sepanjang era pemerintahan Presiden Jokowi. Nah, untuk itu kita perlu memahami dalam ekosistem politik seperti apa visi Indonesia Emas 2045 ini lahir. Pertama, kita harus memahami perbedaan praktek dalam trias politika kita antara era Orde Baru dan era Reformasi, seperti yang terlihat di layar Anda. Di era Orde Baru, praktek trias politika kita adalah executive heavy. Pemilihan presiden bukan melalui pemilu langsung, namun melalui MPR. Sedangkan di forum tertinggi negara ini, Golkar dan ABRI saat itu adalah mayoritas tunggal yang para pimpinannya dikendalikan oleh Jenderal Soeharto. Dukungan terhadap kebijakan pembangunan presiden dalam bentuk UU maupun revisi UU relatif tanpa hambatan. DPR di era ini secara sinis disebut bebek-bebek. Selain mengendalikan legislatif, Jenderal Soeharto juga mengendalikan yudikatif. Pimpinan MA saat itu juga harus atas restu Jenderal Soeharto. Sentralnya kekuasaan di tangan satu orang ini yang menyebabkan kekuasaan Jenderal Soeharto bisa bertahan 32 tahun lamanya. Maka, persamaan trias politika di era Orde Baru adalah pemerintahan sama dengan eksekutif. Lalu kita masuk ke era reformasi di tahun 1998. Praktek trias politika kita berubah drastis dari satu tangan, satu wajah ke banyak tangan, banyak wajah, yaitu partai-partai politik yang duduk di parlemen. Tidak ada lagi mayoritas tunggal di parlemen. Di cabang eksekutif,
pemilihan presiden tidak lagi melalui MPR, tetapi melalui pemilu langsung, yang syarat-syaratnya ditetapkan oleh para parpol melalui undang-undang pemilu sebagai konsensus politik di antara mereka, yang disebut presidential threshold. Selain itu, siapa parpol yang bisa duduk di parlemen, syarat-syaratnya juga diatur dalam konsensus politik undang-undang pemilu melalui apa yang disebut parliamentary threshold. Di cabang yudikatif, baik di MA, MK, dan KY, seleksi atau rekrutmen para pemimpinnya atau pimpinannya juga melibatkan legislatif. Ya, para parpol di DPR ini. Tidak ada lagi bebek-bebek di parlemen. Maka kebijakan pembangunan presiden, baik undang-undang baru maupun revisi undang-undang yang ada, tidak bisa tidak harus mendapat dukungan dari kekuatan politik di DPR. Seorang presiden yang ingin berhasil dalam pembangunannya harus memiliki koalisi politik yang kuat di parlemen. Harus. Dengan demikian, persamaan trias politika di era reformasi adalah pemerintahan sama dengan eksekutif ditambah legislatif. Itu sebabnya kita sering mendengar istilah koalisi besar di era Presiden Jokowi. Koalisi besar ini adalah oligarki politik yang konstitusional sebagai konsekuensi dari sistem politik kita. Jadi, koalisi besar atau oligarki politik konstitusional ini dibutuhkan oleh Presiden Jokowi untuk merealisasikan visi Indonesia Emas 2045. Sekarang mari kita lihat bagaimana Presiden Jokowi membangun koalisinya di kedua periode pemerintahannya selama hampir 10 tahun. Nah, kita tahu pada periode pertama 2014-2019, P3 Golkar PAN yang tadinya berada di kubu Prabowo-Hatta dalam kontestasi pemilu 2014 pindah mendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Namun PAN menjelang pemilu 2019 keluar dari koalisi ini. Sehingga di periode ini koalisi parlemen Presiden Jokowi bersifat fluktuatif. Dari awalnya 37% kursi naik menjadi 69% kursi, kemudian turun menjadi 60% kursi. Pengalaman di periode pertama ini membuat Presiden Jokowi traumatik. Maka kita saksikan di periode kedua pemerintahannya, Presiden Jokowi membangun koalisi besarnya hingga mencapai 82% kursi di parlemen. Gerindra yang tadinya di kubu lawan dalam kontestasi pemilu 2019 berhasil diyakinkan untuk bergabung sejak awal kabinetnya. Dukungan dari Prabowo Subianto yang setuju menjadi Menhan di Kabinet Indonesia Maju membuat koalisi Presiden Jokowi mencapai 74% kursi. Dan kemudian kita tahu pada pertengahan 2021, PAN bergabung kembali sehingga koalisi Presiden Jokowi naik menjadi 82% kursi di DPR. Presiden Jokowi perlu memiliki oligarki politik konstitusional ini untuk menjamin VY 2045 agar bisa memasuki tahap 1 yang disebut perkuatan fondasi transformasi. Periode tahap 1 ini dimulai pada tahun 2025 sampai 2029.
Sedangkan 10 tahun pemerintahan Jokowi 2014-2024 itu adalah tahap pembangunan fondasinya. Dalam konteks inilah mengapa Presiden Jokowi ingin agar koalisi besarnya berlanjut ke pemerintahan berikutnya setelah dia meletakkan jabatannya di Oktober nanti. Tapi kepentingan pemilu 2024 ternyata mengubah segalanya. Ya, kita tahu bahwa koalisi besar Jokowi ini di fase pemilu 2024 terfragmentasi ke dalam kubu paslon 01, 02, dan 03. Kita juga tahu bahwa Partai Demokrat dari kubu oposisi kemudian bergabung menjadi partai pemerintahan Jokowi. Sehingga per hari ini, pasca pemilu kemarin, kita sulit membaca berapa persen kursi di parlemen sebetulnya yang masih berkonsensus dalam koalisi ini. Di atas kertas bisa dibaca naik menjadi 91% kursi di parlemen. Ini dengan masuknya Demokrat. Tetapi bisa juga dibaca hanya tinggal 45% kursi di parlemen saja, mengingat apa yang terjadi di pemilu lalu dan konsekuensinya sampai hari ini. Dari paparan barusan, kita lihat bahwa koalisi politik itu bersifat dinamis, terbagi menjadi dinamika koalisi di tahap pemilu dan tahap pasca pemilu. Yang di tahap pemilu, dinamika koalisi hanya berlangsung singkat, antara 6 sampai 8 bulan saja. Di tahap ini, elit politik merekayasa persepsi publik ke dalam beragam populisme sehingga terjadi fragmentasi di tingkat publik, grassroots, khususnya di masa kampanye. Sebagaimana kita sudah saksikan atau lihat sendiri di berbagai pemberitaan media, di berbagai medsos, grup-grup WA, dan sebagainya. Yang isinya sindir-menyindir, nyinyir-nyinyiran, bahkan caci-mencaci. Padahal yang penting menjadi fokus justru dinamika koalisi di tahap pasca pemilu yang 5 tahun lamanya. Di tahap ini, suara rakyat di tahap pemilu setelah pencoblosan itu diambil alih oleh parpol. Dinamika koalisi di tahap pasca pemilu ini penting karena sangat mempengaruhi developmentalisme pemerintahan terkait. Di tahap ini gantian parpol-parpol yang terfragmentasi antara mendukung atau menjadi bagian dari pemerintahan atau menjadi parpol oposisi. Developmentalisme pemerintahan pasca pemilu ini akan menjadi pembahasan selanjutnya dalam memahami ekosistem politik VIE 2045. Developmentalisme mudahnya adalah visi dan strategi atau rencana pembangunannya. Ini yang oleh Presiden Jokowi dinamakan Visi Indonesia Emas 2045. Visi Nawacita di pemilu 2014 dan 5 visi Jokowi di pemilu 2019 adalah bagian dari VIE 2045 ini. Ini artinya Presiden Jokowi meletakkan visinya jauh di luar amanat konstitusional seorang presiden yang hanya bisa menjabat selama 2 kali 5 tahun saja. Itulah sebabnya Presiden Jokowi membutuhkan konsensus koalisi besar atau oligarki politik konstitusional yang bisa berlanjut hingga 2045. Sebab tahapan VIE 2045 ini sudah dipetakan jalannya, roadmap-nya, dibagi 4 tahap. Yang artinya
perlu dilaksanakan oleh 4 pemerintahan berikutnya sampai tahun 2045. Pemerintahan Prabowo Gibran akan melanjutkan untuk tahap 1 yang tema utamanya adalah perkuatan fondasi transformasi. Sebagian dari Anda sudah paham bahwa aliran politik dan developmentalisme itu seperti dua sisi dari mata uang yang sama. Nah, kita tahu di Indonesia dalam berbagai literatur politik, aliran politik di Indonesia dipetakan menjadi aliran nasionalis, aliran tengah, dan Islam politik. Seperti yang bisa Anda lihat di layar. Spektrumnya direpresentasikan oleh warna merah, biru, dan hijau. Nah, mari kita ambil contoh kasus kewajiban mengenakan hijab yang sempat ramai 1-2 tahun lalu di sekolah-sekolah negeri yang dibiayai oleh APBN, dananya dari APBN. Umumnya developmentalisme di spektrum hijau, Islam politik, mengatakan hal itu adalah wajib karena sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan sikap politik kaum nasionalis sebaliknya pada spektrum merah mengatakan tidak wajib karena Islam kita adalah Islam Nusantara yang meyakini bahwa Islam dan kebudayaan asli Indonesia bisa berjalan beriringan. Sedangkan aliran politik tengah, ini yang juga sering disebut nasionalis tengah, umumnya cenderung berpendapat bahwa hijab bukan kewajiban sejauh, dan mereka memberikan alasan A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, nasionalis tengah memang cenderung kompromistis sejauh 4 pilar kebangsaan kita, Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, tidak diganggu-gugat. Nah, sekarang mari kita lihat kekuatan politik dan sosok tokoh siapa saja yang berkonsensus mendukung visi Indonesia Emas 2045 selama 2 kali periode pemerintahan Presiden Jokowi. Kita tahu konsensus politik yang hampir 10 tahun lamanya ini akhirnya terbelah dalam konsensus recehan hanya untuk jangka waktu 6-8 bulan sehubungan dengan kepentingan politik di pemilu 2024. Karena para tokoh dan parpol ini membentuk kubu-kubu paslon 01, 02, dan 03. Dari sini kita paham mengapa Presiden Jokowi berulang kali berkata bahwa Indonesia tidak akan pernah bisa maju kalau elit politiknya tidak bersatu dalam sebuah visi bersama yang jangka panjang. Sebagaimana para elit politik dalam era pergerakan nasional dulu berkonsensus melalui ikrar satu nusa, satu bangsa, satu bahasa di tahun 1928. Maka tidak heran kalau paslon 02, Prabowo Gibran, yang memiliki komitmen kuat terhadap keberlanjutan visi Indonesia Emas 2045 ini, bukan saja didukung oleh Presiden Jokowi, tetapi juga oleh hampir 60% rakyat Indonesia. Dalam buku visi misi mereka, memang kata atau konteks seperti hilirisasi yang menjadi strategi ekonomi Presiden Jokowi disebutkan sebanyak 16 kali. Kata Indonesia Emas 2045 disebutkan sebanyak 15 kali. Visi Indonesia Emas 2045 tidak bisa lagi sekedar menggunakan paradigma reformasi.
Visi ini menuntut transformasi bangsa. Topik dari reformasi ke transformasi ini sudah saya bahas pada edisi AI yang terakhir. Nah, silakan Anda simak kembali. Selama hampir 10 tahun pemerintahannya, Presiden Jokowi mempersiapkan fondasi untuk VIE 2045 yang tahap satunya akan dimulai pada pemerintahan 2025-2029 yang dinamakan tahap perkuatan fondasi transformasi. Ada 3 macam transformasi yang menjadi fokus di tahap satu ini. Transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola. Tahap inilah yang akan dikerjakan oleh duet Prabowo-Gibran. Pertama, mendorong income per kapita terus naik mencapai target yang diharapkan, sebagaimana bisa Anda lihat di layar. Sebagai patokan, World Bank di tahun 2022 mengklasifikasikan negara dengan income per kapita USD 13.000 ke atas termasuk dalam high income economy. Ada 2 tantangan atau ancaman terbesar bangsa Indonesia dalam hal ini. Pertama, terhindar dari middle income trap. Kedua, gagal memanfaatkan bonus demografi. Middle income trap ini gampangnya, income per kapitanya setelah mencapai tingkat tertentu kemudian tidak naik lagi, terjebak pada range income di tingkat tersebut. Anda perhatikan garis hitam putus-putus. Hal ini bisa terjadi karena pertumbuhan ekonomi tidak berada pada rata-rata 6-7% bila kita ingin mencapai income per kapita sebagaimana ditargetkan. World Economic Forum memang mengatakan saat ini Indonesia berada di bibir jurang middle income trap. Ini berita buruk. Karena kebanyakan unit usaha yang memberi makan rakyat kita itu berskala kecil, small medium enterprises, yang mayoritas tidak long standing, tidak bertahan lama. Entah bangkrut selamanya, entah pindah bidang usaha. Sedangkan data negara-negara OECD menunjukkan sekalipun hanya 1% perusahaan yang termasuk skala besar, large enterprise, tetapi kehadirannya mampu menyerap 40% tenaga kerja di negara-negara terkait dan bersifat long standing dalam memberikan jaminan pendapatan serta jaminan kesehatan kepada tenaga kerjanya. Nah, bonus demografi penjelasan gampangnya seperti ini. Pada pertengahan 2030-an, kita akan memiliki sekitar 68% populasi yang masuk dalam usia produktif. Dalam bahasa statistik, usia ini antara 15-64 tahun. Kalau usia produktif yang 68% ini memiliki skill set yang relevan dengan tantangan zamannya dan bisa berkontribusi terhadap peningkatan PDB per kapita kita, maka kita akan menikmati bonus demografi atau demographic dividend. Jika hal ini tidak terjadi, maka itu artinya Indonesia mengalami demographic disaster atau bencana demografi. Penerimaan APBN itu yang terbesar dari pajak, sekitar 85%. Maka kalau yang 68% populasi ini tidak produktif, bisa Anda bayangkan Indonesia bisa menjadi failed state atau negara gagal.
Korea Selatan maju karena usia produktifnya yang di dalam box merah itu sekitar 67% dari populasi mereka dan memiliki skill set serta tingkat kesehatan yang baik. Jadi mereka berkontribusi terhadap PDB per kapita negara itu. Sedangkan Nigeria, grafik populasi usia non-produktifnya besar di usia anak-anak dan remaja. Maka pemerintahannya berat di berbagai subsidi, termasuk untuk yang kakek-kakek dan nenek-nenek pada bagian atas grafik yang Anda lihat itu. Indonesia saat ini grafik populasinya sedang membentuk seperti Korea Selatan, gendut di tengah, seperti tempayan yang puncaknya nanti akan tercapai pada pertengahan 2030-an. Pertanyaannya, apakah kita akan menikmati bonus demografi atau justru mengalami bencana demografi? Sekilas, pembangunan fondasi untuk menuju VIE 2045 selama hampir 10 tahun pemerintahan Jokowi bisa Anda lihat di layar. Ini sekilas saja. Infrastruktur memang menjadi kunci sangat penting karena basis pembangunan ini adalah konektivitas. Kata kunci konektivitas ini harus dipahami sebagai mobilitas orang, barang, jasa, dan data. Meliputi konektivitas darat, laut, udara, serta digital. Yang digital ini targetnya tidak tercapai karena kasus korupsi oleh menterinya. Beragam pembangunan infrastruktur dan berbagai program jaminan serta pemberdayaan masyarakat kecil tadi lebih jelas bila dipotret dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau disingkat MP3EI, di mana konektivitas orang, barang, jasa, dan data ini menghubungkan 6 koridor ekonomi Indonesia yang dirancang oleh Presiden Jokowi. Berbagai pembangunan infrastruktur tadi adalah untuk kepentingan konektivitas ini. Sayangnya ya itu tadi, infrastruktur digital kalau Anda lihat di sini targetnya tidak tercapai karena terjadi kasus korupsi oleh menterinya yang kebetulan seorang kader Katolik. Itu sebabnya rakyat Indonesia mengapresiasi berbagai pembangunan oleh Presiden Jokowi ini, sebagaimana bisa kita baca melalui approval ratingnya yang tinggi. Rata-rata per tahun approval rating atau tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi ini mencapai 68%. Angka ini jauh di atas Donald Trump yang 40%, Barack Obama yang 48%, dan George Bush yang 34%. Maka tidak heran 96,2 juta rakyat berada di belakang paslon 02 pada pemilu yang lalu karena mereka tahu Presiden Jokowi ada di belakang paslon ini. Ini coattail effect. Ide visi Indonesia Emas 2045 secara simbolistik dimulai pada saat Presiden Jokowi menggagas monumen kapsul waktu di Merauke, Papua Selatan pada bulan Desember 2015. Di dalam monumen ini ditempatkan berbagai kapsul yang berisi impian anak-anak Indonesia, termasuk impian Presiden Jokowi tentang Indonesia seperti apa yang mereka harapkan di masa depan. Rencananya di tahun 2085, kapsul-kapsul ini akan dibuka untuk dibandingkan dengan keadaan Indonesia pada saat itu.
Selanjutnya kita lihat pada bulan Maret 2017, Presiden Jokowi menugaskan Bappenas menyusun rencana atau peta jalan roadmap menuju Indonesia Emas 2045. Pada bulan Mei 2019, Presiden Jokowi resmi meluncurkan visi Indonesia Emas 2045. Di bulan Oktober 2019, dalam pidato pelantikan periode keduanya, Presiden Jokowi menegaskan kembali visi Indonesia Emas 2045 ini. Nah, yang penting menjadi fokus kita dalam upaya institusionalisasi ini adalah poin 6 dan poin 7. Poin 6 terkait dengan kontroversi Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah saya bahas berkali-kali di berbagai edisi AI. Di balik revisi sebanyak 80 undang-undang dan 1.200 pasal menjadi hanya 174 pasal melalui metode Omnibus Law, ada 2 points of analysis penting. 1, pentingnya dukungan koalisi besar di parlemen. Ini barusan sudah kita bahas. 2, terjadi paradigm shift, pergeseran paradigma dari reformasi ke transformasi sebagaimana menjadi outcome di tahap 3 dan di tahap 4 dalam peta jalan atau roadmap menuju Indonesia Emas 2045. Bahwa transformasi artinya kita membutuhkan lembaga dan regulasi yang adaptif. Kalau Anda cermati, dimensi politik atau konsensus politiknya memang ada pada transformasi tata kelolanya. Undang-Undang Cipta Kerja memang kontroversial, bahkan di Hari Buruh 2 Mei yang lalu masih menjadi topik demo yang meminta undang-undang ini dicabut. Tetapi efisiensi dan efektivitas di balik revisi 80 undang-undang dan 1.200 pasal menjadi hanya 174 pasal, ini memang sangat diperlukan dalam paradigma transformasi kita. Sedangkan poin 7 adalah institusionalisasi VIE 2045 menjadi undang-undang. Pemerintah memang harus berjalan di atas regulasi. UU RPJPN yang saat ini berlaku adalah Undang-Undang 17 tahun 2007 sejak era Presiden SBY dan akan berakhir tahun depan 2025. VIE 2045 ini yang akan menjadi basis dari UU RPJPN yang baru untuk periode 2025-2045 yang saat ini RUU-nya masih menjadi pembahasan di DPR. Namun kita sudah paham apakah RUU ini bisa diselesaikan di sisa masa jabatan Presiden Jokowi yang hanya sekitar 5 bulan lagi, tergantung dari berapa kekuatan kursi di parlemen saat ini yang masih dimiliki koalisi Presiden Jokowi. Sekali lagi ini soal komitmen kekuatan-kekuatan politik terhadap konsensus VIE 2045. Itu sebabnya hari-hari ini kita saksikan Presiden terpilih Prabowo Subianto sedang berusaha membangun koalisi besar lanjutan di balik isu kabinet 40 menteri. UU RPJPN 2025-2045 ini sangat penting karena menjadi dasar hukum kita untuk melangkah menuju VIE 2045. Tanpa undang-undang ini tidak ada visi Indonesia Emas 2045. Ada 2 pertanyaan bagi kader-kader Katolik, terutama Gen Millennial dan Gen Z. Apakah
cita-cita Indonesia Emas 2045 sebagai upaya konkret mengisi cita-cita kemerdekaan 1945 adalah sesuatu yang etis bagi bangsa Indonesia. Ada dua cita-cita bangsa di sini. Yang kedua, apakah koalisi politik berkelanjutan yang diperlukan untuk menjamin visi Indonesia Emas 2045 sesuatu yang etis? Dalam konteks ini, saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh almarhum Paus Benediktus ke-16 dalam ensiklik pertamanya yang berjudul Deus Caritas Est, yang ditulis pada bulan Desember tahun 2005. Being Christian is not the result of an ethical choice or a lofty idea, but the encounter with an event, a person, which gives life a new horizon and a decisive direction. Dalam konteks politik, ini artinya perjumpaan dengan peristiwa politik dan sesama anak bangsa yang berpolitik adalah tantangan katolisitas kita. Faktanya, dalam konteks Ecclesia Militans, kerajaan Allah milik Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus itu harus berjalan bersamaan dengan kerajaan dunia. Yesus bersabda, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Kedua hal ini berjalan bersamaan. Itu realitasnya di dunia ini, di Ecclesia Militans. Kita tahu Kristus yang bangkit, the risen Christ, kemudian merekrut satu-satunya murid justru dari kalangan intelektual kaum Farisi yang namanya Paulus untuk menjadi pelopor memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Ajaran Kristus soal render unto Caesar the things that are Caesar's ini kemudian ditegaskan dan lebih dirinci oleh Rasul Paulus yang sering disebut sebagai Rasul ke-13. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ya, selanjutnya Anda bisa baca sendiri. Dan Rasul Paulus juga menekankan soal kewajiban membayar pajak kepada kerajaan dunia yang coexist dengan kerajaan Allah dalam konteks Ecclesia Militans ini. Saya akhiri paparan saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.